Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, WT Tungtien. Nah, kenapa saya mungkin teman-teman kalau salam saya yang pertama dan sampai tengah-tengah teman-teman sudah sering mendengar ya. Tapi kalau WT Tungtien, teman-teman itu mungkin baru pertama kali mendengar. Saya perkenalkan, WT Tungtien itu adalah salam untuk bahasa Konghucu. Kenapa salam saya banyak? Karena saya ingin membahas tentang keberagaman. Saya ingin membahas mengenai pendapat atau perspektif saya mengenai orang Cina atau Tionghoa ya. Kita tahu orang Tionghoa ini kebanyakan jadi pengusaha ya, pebisnis, pedagang. Dan kita tahu mereka itu orang kaya ya. Dan menurut saya orang Tionghoa ini dia pekerja keras dan itu yang harus kita contoh dari mereka gitu. Saya ingin memulai kenapa mereka harus menjadi kaya, harus kerja keras dan menjadi kaya. Ya, fakta sosial menunjukkan bahwa mereka harus menjadi kaya karena memang biaya mereka secara sosial itu mahal. Karena kita tahu kebanyakan mereka anak sekolahnya sebagai contoh itu bersekolah di sekolah-sekolah swasta dan itu relatif mahal ya, sehingga mereka harus kaya untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya gitu. Dan kita tahu pasti mereka kebanyakan di sekolah swasta. Karena kalau mereka di sekolah negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, mereka khawatir masih terjadi rasisme atau pembulian seperti itu. Itu yang pertama mengenai mengapa mereka harus menjadi kaya dan bekerja keras. Yang kedua mengenai agama. Kita tahu agama orang Tionghoa ini sangat beragam ya, dan ya Katolik, Buddha, Konghucu, Islam juga ada. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, orang keturunan Tionghoa ini memang sangat jarang yang menjadi pejabat ya. Ya, yang kita tahu mungkin Ahok yang paling fenomenal. Ahok ini memang orang Tionghoa pertama kalau dibilang satu-satunya yang bisa menjadi pejabat. Karena dia berkarakter keras sehingga banyak yang tidak suka juga, dan dia triple minority ya. Dari segi etnis atau suku dia minoritas, dari sisi asal daerah dia minoritas, dan dari sisi agama juga dia minoritas seperti itu. Sehingga dia kalah pada pertarungan pada tahun 2017 melawan Anies dan AHY. Yang kedua yang menjadi pejabat itu adalah Ibu Shirley Chuanda, Gubernur Maluku Utara. Dia menjadi gubernur karena suaminya Benny Laos itu kecelakaan sehingga meninggal, dan dia akhirnya mencalonkan diri menjadi Gubernur Maluku Utara, dan akhirnya dia menang seperti itu. Dan ini adalah sejarah bahwa orang non-muslim pertama pejabat yang bisa menjadi gubernur, non-muslim pertama yang bisa menjadi gubernur seperti di sebuah provinsi, dan dia adalah gubernur terkaya se-Indonesia gitu loh. Saya ingin kembali membahas kenapa Ahok. Saya ingin kembali membahas Ahok ya. Ahok melawan Anies pada tahun 2017 itu putaran pertama dia menang 40-an sekian persen seperti itu. Tapi di putaran kedua ya dia kalah melawan Anies. Ya, dan sejarah orang Tionghoa ini memang trauma yang sangat mendalam adalah peristiwa Mei 98 ya. Dan ya kita tahu banyak orang Tionghoa yang diperkosa, digebukin, dijarah tokonya, dan itu menjadi kenangan yang sangat berharga untuk komunitas Tionghoa di Indonesia seperti itu.
Tapi setelah reformasi, Gus Dur membuat semacam penghargaan, dan Gus Dur juga kita anggap sebagai bapak pluralitas ya. Dan kalau tidak salah, cek komen ya kalau misalnya saya salah. Kalau tidak salah, Imlek itu pada zaman Gus Dur seperti itu, dan disempurnakan pada zaman Megawati. Oke teman-teman, itu saja pendapat saya mengenai orang Tionghoa atau orang Cina. Kalau teman-teman ingin meminta pendapat saya mengenai hal lain atau tentang perpolitikan dan segala macam, teman-teman bisa komen ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.